warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelika Setiawardana, nomor absen 6. Berdirinya saya di sini, saya ingin membacakan cerpen saya yang berjudul Di Antara Kita Ada Kita Yang Lain. Suasana sore itu terasa hangat seperti biasa. Kami duduk melingkar di sudut kantin. Di sana ada aku, Rania, Dinda, dan Selin. Tawa kecil sesekali pecah, mengisi obrolan yang terasa ringan dan menyenangkan. Saat itu, semua terasa baik-baik saja. Selin tersenyum lebar seperti pusat dari kebersamaan kami. Ia bercerita panjang tentang harinya, tentang masalahnya, tentang kisah percintaannya, dan beberapa hal yang menurutnya penting. Dan seperti biasa, kami juga mendengarkan apa yang Selin katakan. Rania selalu jadi yang pertama merespon. Ia menanggapi dengan sabar, berusaha memberi solusi. Dinda ikut menimpali, sesekali menambahkan pendapat atau hanya mengiyakan. Sementara aku lebih banyak memperhatikan, menikmati suasana tanpa banyak bicara. Aku beruntung banget punya kalian, ujar Selin tiba-tiba. Kami saling pandang lalu tersenyum. Perkataannya terlalu manis dan terdengar tulus membuat kami merasa dihargai sebagai teman. Iyalah, masa enggak? Sahut Rania disertai senyum. Selin tertawa kecil. Soalnya cuma kalian yang selalu ada buat aku. Kalimat itu terdengar hangat, tulus mungkin, atau setidaknya ada makna yang tersirat dalam kalimat itu. Saat itu kami menganggapnya begitu. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Kami tetap bersama, tetap ada setiap kali ia butuh ditemani, dan entah sejak kapan semuanya terasa seperti kebiasaan. Selin selalu punya cerita, selalu punya masalah, dan kami selalu ada untuk itu. Awalnya aku tidak merasa ada yang aneh. Sampai akhirnya aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa di antara kami berempat hanya satu orang yang salah dengar. Dan tiga lainnya hanya menjadi tempat. Tetapi saat itu aku hanya berpikir, mungkin hanya perasaanku saja. Kami menjalani hari-hari seperti biasanya. Dan aku hanya dia mengamati setiap apa yang ia ceritakan dan apa yang ia katakan. Hingga sampailah pada hari di mana ujian sekolah telah tiba. Aku, Dinda, Rania, dan Selin berbeda ruangan. Aku bersama Dinda dan Selin bersama Rania. Pada saat istirahat, aku dan Dinda sering bermain di depan ruangan Selin dan Rania. Seperti biasa, kami berempat bercerita dan bercanda bersama. Pada saat kami berdiam sibuk dengan ponsel kami masing-masing, tiba-tiba Selin menunjukkan barang yang ia inginkan. Ia ingin beli barang pada saat itu. Ran, tolong pesankan ini di ponselmu dong, tapi pakai uangmu dulu ya, nanti aku ganti, ujarnya pada Rania. Oh iya sayang, aku pesankan ya, jawab Rania dengan senyum. Aku dan Dinda saling tatap tanpa menambah komentar apapun. Tak terasa hari-hari sudah berganti. 1 minggu ujian juga telah usai. Kini kita berempat duduk bersama di bangku yang berbeda. Kita menikmati hari bersama hingga suatu ketika saling menjalin hubungan dengan seseorang. Saling menjadi anak pemalas, kadang juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bahkan terkadang dia izin dia berangkat sekolah dengan alasan sakit, padahal ia sedang pergi. Selin dulu anaknya rajin dan ketika diberi tugas, ia juga ikut mengerjakan. Tetapi sekarang ia sudah berbeda sekali. Hari-harinya hanya video call atau telepon dengan pacarnya. Hingga pada akhirnya aku, Dinda, dan Rania geram dengan Selin yang seperti itu. Kita bertiga membuat grup khusus yang isinya hanya kita bertiga. Di grup itu kita membicarakan banyak hal tentang kita geram dengan sikap Selin, tentang omongannya yang belum dikembalikan, dan masih banyak lagi. Tetapi itu semua berlaku ketika kita berada di jam luar sekolah. Ketika kita di sekolah, kita akan terlihat seperti biasa, ibarat topeng yang kami pakai tak boleh lepas atau bergeser sekalipun. Sejak saat itu, kami bertiga punya grup sendiri. Awalnya hanya untuk hal sepele, tugas, info sekolah, atau sekedar bercanda. Tapi lama-lama grup itu jadi tempat yang terasa lebih ringan. Tidak ada tekanan, ada rasa harus selalu mendengarkan sampai suatu hari semuanya ketahuan oleh Selin. Jadi, kalian punya grup lain tanpa aku. Suara Selin terdengar pelan, tapi cukup buat suasana membeku. Kami saling diam. Aku cuma pengen tahu lanjutnya. Kali ini menatap kami satu persatu. Aku kurang apa sih? Rania terlihat gelisah. Sel, ini bukan soal kamu kurang. Terus apa? Potong Selin.
Kalian capek sama aku ya? Aku menghela nafas, telingaku panas mendengar jawaban Rani yang tak kunjung memuaskan. Iya Sel, kita capek. Kita ngerasa selama ini semuanya tentang kamu. Kita selalu ada tapi kita nggak pernah benar-benar didengar. Lanjutku dengan nada lirih. Selin terdiam, wajahnya berubah, tidak lagi seperti biasanya. Aku cuma nggak mau sendirian, katanya pelan. Dan kita juga nggak mau cuma jadi tempat kamu bergantung terus, sahut Dinda lebih tenang. Hening, beberapa detik terasa lama. Aku minta maaf, ucap Selin akhirnya. Aku nggak sadar kalau selama ini kayak gitu. Kami saling pandang, tak ada yang membuka suara untuk beberapa detik. Bukan berarti semua langsung baik-baik saja, tapi setidaknya untuk pertama kalinya semua terasa jujur. Kalau kita mulai lagi, sahutku pelan hampir tak terdengar. Kita harus sama-sama ya, ujarku dengan senyum telus. Selin mengangguk kecil, tapi kami berpelukan. Kami seperti biasa, tak ada lagi yang harus dirahasiakan. Dan mungkin kali ini pertemanan kami benar-benar dimulai dari awal. Sekian cerpen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.